gamelan itu punya tempat di era digitalisasi ini, mengembangkan dan lebih melestarikan pada masa sekarang dan pada masa yang akan datang. Kenapa namanya Nada Indonesia? Nada Indonesia itu menurutku adalah sebuah gerakan inisiasi dari para penggiat seni dengan berbagai sektor keahliannya masing-masing. Ada videografer, ada fotografer, audio engineer, penulis, graphic designer, tentunya seniman musik tradisional itu sendiri. Kenapa disebut edisi gamelan Jawa? Karena sesuai namanya, Nada Indonesia ini mencerminkan harapan kami, doa besar kami bahwa semoga tidak hanya berhenti di gamelan Jawa saja, tetapi juga berkesempatan untuk merilis edisi-edisi lainnya. Juga ikut serta dalam pelestarian kebudayaan dan pemajuan kebudayaan seluruh Indonesia. Yang kemudian masing-masing tergerak dengan semangat yang sama, yaitu semangat pelestarian kebudayaan Indonesia. Dalam hal ini, alat musik tradisional dan pada kesempatan kali ini adalah edisi gamelan Jawa. Nama saya Ezekiel Rangga, saya sebagai Technical Director dalam kegiatan ini digitalisasi alat musik tradisional. Sebuah kegiatan yang menarik dan tentunya memiliki muatan yang positif karena memang alat musik tradisi ini dikonversikan atau dialihfungsikan menjadi dalam bentukan digital dan harapannya tentunya bisa dimainkan oleh generasi-generasi yang baru ya. Di dunia audio ini tidak ada salah atau benar, kembali lagi ke selera gitu, sesuai dengan selera dan kebutuhannya masing-masing. Kenapa saya sebut komprehensif? Karena dalam metode digitalisasian ini kita tidak hanya berpacu pada satu sumber materi, misalkan soundnya aja, tapi nanti di sini juga ada video, ada artikel yang mana ini bisa menjadi materi pembelajaran secara lengkap. Awal mula Nada Indonesia ini tercetus sebenarnya dari awal tahun 2021. Berawal dari obrolan saya dengan Bapak Sumono, beliau adalah seorang seniman tradisional Jawa sekaligus pimpinan dari Sanggar Kesenian Ngudi Laras. Kita ngobrol banyak soal gamelan Jawa dan kemudian saya diperkenalkan dengan Mbak Wati yang kebetulan juga penggiat seni tradisional Jawa, juga seorang pimpinan Sanggar Redi Waluyo. Nama saya Sri Rahayu Setiawati. Saya adalah pimpinan Sanggar Redi Waluyo yang berada di Kampung Makassar. Saya selain sebagai pimpinan Sanggar juga mengajar di salah satu sekolah menengah atas swasta di Jakarta. Saya menceritakan keresahan saya kepada Mas Andika, lalu Mas Andika ini mempunyai ide gimana kalau kita mendigitalisasikan gamelan supaya lebih lestari, supaya lebih bisa dikenal oleh generasi muda pada masa sekarang dan pada masa mendatang, tanpa mengurangi dari keunikan dari gamelan aslinya. Beliau-beliau ini mengutarakan keresahannya terkait peminat alat musik tradisional, khususnya gamelan Jawa, yang bagaimana caranya gamelan Jawa ini bisa berdampingan di era digital serta mempunyai tempat tersendiri di generasi yang sekarang. Maka tercetuslah Nada Indonesia ini. Dan terima kasih untuk Dana Indonesiana, Kemendikbudristek, dan LPDP untuk program yang menurut kami sangat membantu dan tepat sasaran dalam memfasilitasi gerakan dari bawah atau publik luas ya. Apa sih yang kami lakukan dalam Nada Indonesia?
kami sebut ini adalah digitalisasi aset kebudayaan, dalam hal ini alat musik tradisional Indonesia, dan pada kesempatan kali ini adalah edisi gamelan Jawa. Sederhananya adalah kami merekam alat musik tradisional itu sendiri, kemudian kita konversi menjadi piranti lunak yang ramah teknologi. Dan kami sepakat output dari Nada Indonesia ini kami targetkan atau kami tujukan menjadi 3 target audiens. Yang pertama adalah pengajar, yang kedua adalah pelajar, kemudian yang ketiga adalah pro audio, produser atau komposer musik. Saya rasa harus ada lebih banyak lagi karya yang seperti ini, alih fungsi yang seperti ini, karena ada begitu banyak sekali kekayaan tradisional Indonesia yang bukan cuma hanya gamelan, masih ada sasando di NTT, masih ada gondang di Sumatera Utara, ada dol di Bengkulu, dan masih begitu banyak lainnya. Dan kita berharap sebisa mungkin ada anak bangsa yang terus melakukan hal yang sama, memproduksi, mengalih fungsi, sehingga alat-alat musik tradisi ini bukan cuma dikenal oleh generasi yang baru, tapi buat mereka alat-alat musik ini juga bisa menjadi sesuatu yang ramah buat mereka untuk dimainkan dan untuk digunakan untuk kebutuhan sehari-hari tentunya, baik itu komersial maupun non-komersial. Udah dicek semua, cek nadanya juga masih bagus. Kedok kempiang, ventropelo komplit semuanya sudah ada. Benang ventropelo komplit, benang penerus yang kecil-kecil juga udah komplit semuanya. Sanggar Rediwaluyo didirikan oleh ayah saya yang bernama Ki Kamsu Rediwiguno pada tahun 1986. Lalu setelah ayah saya wafat, saya meneruskan beliau pada tahun 2004 dan menjalankan sanggar baik itu di bidang kerawitan dan pedalangan. Selain itu, Sanggar Rediwaluyo juga membina anak-anak kecil untuk belajar mendalang dan belajar memainkan gamelan. Berarti itu lama tuh proses belajarnya deh, berapa bulan tuh? Nggak nyampe bulanan kok, sebulan kali mas, tapi seminggu sekali latihan. Oh, workshopnya jadi seminggu sekali gitu. 4 kali pertemuan sama lagu pas kita itu dia nyanyi. Gamelan adalah alat musik tradisional dari berbagai daerah. Gamelan Jawa telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda pada tanggal 15 Desember 2021. Digitalisasi itu adalah salah satu cara kita untuk lebih memperkenalkan pada generasi muda, untuk lebih mempermudah kita untuk belajar gamelan. Dari pandangan saya sebagai musisi, software ini tentunya membuka harapan baru ya, karena selama ini kita ingin mendapatkan piranti lunak tentang alat musik tradisional, seringkali kita harus menggunakan software yang diproduksi oleh negara lain ya. Contoh seperti yang sudah banyak berkembang ya, ada angklung di Sound Iron, ada Ethnoword dan lain sebagainya. Nah, harapannya lebih banyak lagi software yang modelnya seperti ini yang diproduksi oleh anak bangsa, menghasilkan alat musik tradisi Indonesia, sehingga kekayaan alat musik tradisional kita bukan cuma dalam bentukan analog, tapi dalam konversi digital kita juga punya library yang cukup banyak ya, bank yang cukup banyak, sehingga generasi kita ke depannya bisa terus menikmati alat musik tradisional ini walaupun dimainkan dengan cara yang berbeda dan dimainkan dipadu-padankan dengan teknologi yang berkembang. Kemudian kami juga berharap akan menjadi efek domino
untuk teman-teman generasi Z dan seterusnya menjadi penasaran dan merangsang rasa ingin tahunya terhadap alat musik tradisional itu sendiri. Tentunya harapan kami call to action akan balik lagi mencari tahu seperti apa fisiknya langsung, senimannya seperti apa, cara bermainnya seperti apa, itu langsung ke expertnya. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah sudut pandang kami dengan segala kemudahan-kemudahan ini tidak sama sekali dapat menggantikan alat musik tradisional secara fisik maupun senimannya. Justru output kami adalah tambahan jembatan untuk menyebarluaskan keindahan dan informasi terkait kekayaan tradisional kebudayaan Indonesia. Halo, nama aku Ian. Aku di sini terlibat sebagai tim app developer untuk VSTI. Ada keinginan untuk menyampling alat-alat musik tradisional Indonesia agar lebih cepat dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, karena seperti yang kita tahu, untuk akses alat musik tradisional ini mungkin untuk sebagian kalangan itu cukup susah ya, harus ke sanggar ataupun kalau seandainya ingin produksi musik gamelan itu sangat susah aksesnya. Nah, aku tuh dari dulu pengen kalau seandainya alat musik tradisional ini bisa dikenal dengan mudah, atau setidaknya paling tidak mudah dipelajari bagaimana bunyinya, bagaimana cara memainkannya oleh masyarakat luas seperti itu. Nah, jadi harapannya dengan adanya proyek ini justru itu akan membantu orang-orang yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang tidak cuma gamelan, mungkin musik-musik etnik lain nanti ke depannya dengan cara yang lebih mudah, lebih gampang, hanya melalui komputer saja. Halo, perkenalkan, nama saya Bagus. Saya di sini sebagai virtual instrument developer. Ada dari tahap pre-production dulu, tentunya kita akan riset tentang gamelan itu bagaimana dalam bunyinya, dalam estetika, dalam musikalitasnya. Kemudian setelah itu tentu kita akan mengcapture dari bunyi-bunyi gamelan itu sendiri. Kita akan melakukan sampling dan setelah sudah semua tersampling, kita akan melakukan editing. Kemudian kita akan memproses ke dalam virtual instrumennya. Kita akan melakukan programming untuk membuat virtual instrumennya. Kesulitannya itu lebih kepada bagaimana mentranslate sajian gamelan menjadi sebuah sajian instrumen dalam bentuk digital. Karena permainan-permainan dalam gamelan itu mungkin akan cukup banyak tantangan ketika itu dijadikan pola-pola dalam virtual instrumen digital. Jadi kita memainkan gamelan secara langsung, ada teknik pola-pola tertentu yang mungkin ketika kita capture sampelnya itu butuh effort untuk berpikir dan bereksperimen agar nantinya ketika dijadikan virtual instrumen dalam memainkannya dalam digital itu tidak melenceng dan tidak setidaknya bisa menyerupai atau mendekati bunyi dari gamelan itu sendiri. Tidak hanya bunyi tapi juga pola permainan yang perlu kita pikirkan agar bisa di translate secara apik gitu. Yaitu ini adalah software asli karya anak bangsa. Jadi sebelumnya kita mungkin sudah mengenal banyak software gamelan dan sejenisnya, tapi itu malah diproduksi dan disampling oleh orang luar negeri gitu. Malah orang Indonesianya sendiri ya, teman-teman kita sendiri itu malah beli. Aku merasa agak sedih gitu. Jadi harusnya dengan kemudahan yang kita dapatkan di sini, kita punya akses yang lebih baik, dengan efisiensi produksi juga yang lebih baik, harusnya kita bisa membuat software musik etnik Indonesia yang lebih baik, yang bisa mendunia. Ini kita start berarti dari jam 1 siang. Kita baru beresin dulu, soalnya ada trouble di routing. Harapan kedepannya Nada Indonesia ini mempunyai kesempatan
ikut berkontribusi dalam pelestarian kebudayaan dan pemajuan kebudayaan. Dalam hal ini kami bisa berkontribusi untuk digitalisasi aset kebudayaan alat musik tradisional seluruh Indonesia. Saya Reza, saya di sini ditunjuk sebagai content writer untuk kegiatan Nada Indonesia Gamelan Jawa. Tantangan terbesar adalah mencari bahan yang komprehensif ya, dan juga saya melakukan wawancara dengan praktisi atau para pemain gamelannya untuk memastikan apakah apa yang ada di literatur itu memang benar seperti adanya ataukah tidak gitu. Karena sumber penulisan gamelan ini masih terbatas, tidak terlalu banyak, sehingga diperlukan satu effort yang lebih ya untuk bisa menerjemahkan konsep-konsep dalam gamelan Jawa ke dalam satu tulisan yang mungkin mudah dipahami oleh orang awam. Slendro itu apa, pelok itu apa, titik keunikannya itu di mana, yang membedakan itu dengan musik barat gitu ya. Itu semua ada informasi tersendiri gitu, keunikannya harus digali di situ gitu. Halo, gue Ilham Anugrah di Nada Indonesia Project ini sebagai digital strategis. Ini berangkat dari keresahan kami selaku pelaku seni di Indonesia ketika ingin mencari atau ingin mempelajari alat musik tradisional yang khususnya untuk saat ini adalah gamelan Jawa. Dari terbatasnya sumber, referensi, dan keterbatasan dalam mengakses alatnya sendiri, itu menjadi tantangan tersendiri buat kita, sehingga inilah yang menjadi inspirasi kami dalam membuat project ini, agar dari berbagai lintas generasi hanya cukup dengan satu kali sentuhan tangan melalui website, mereka sudah bisa mendapatkan materi yang secara komprehensif, baik itu dari dari materinya, kemudian dari bagaimana mengenalkan sampel sound dari gamelan itu sendiri, hingga nanti ada tutorial cara bermain ataupun demo dalam memainkan alat musik si gamelan ini tadi. Halo, perkenalkan nama gue Nobita di tim Nada Indonesia. Gue sebagai director video dokumenter. Gue berharap video ini bisa membuat kita dan khususnya gue generasi muda untuk merasakan experience baru gitu tentang bunyi-bunyi gamelan yang asli. Terus juga experience gue mendengar langsung permainan gamelan itu seperti apa. Gue juga di sini menempatkan diri gue menjadi orang yang sangat tidak tahu tentang musik tradisional, untuk gue lebih memahami apa sih sebenarnya arti dari musik gamelan itu sendiri. Suara aslinya tuh natural seperti apa, dipukul kencang seperti apa, dipukul pelan pun seperti apa, ternyata berbeda dari segi notasi. Dan semoga teman-teman di luar sana juga yang masih belum paham tentang musik-musik tradisional khususnya gamelan Jawa bisa terbantu atas video ini, bisa menjadi edukasi, bisa jadi knowledge baru yang bisa diceritakan ke teman-temannya mungkin yang ingin banyak tahu tentang musik tradisional khususnya gamelan. Kalian harus nonton video ini sampai selesai. Yang pertama tentunya adalah apresiasi yang setinggi-tingginya buat pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah membantu saya dan teman-teman untuk bisa bekerja menghasilkan sebuah karya bersama Sanggar. Sekali lagi terima kasih untuk program Dana Indonesiana, Kemendikbudristek dan LPDP sudah mensupport semangat pelestarian kami di kegiatan Nada Indonesia edisi Gamelan Jawa ini. Alat-alat musik ini bisa menjadi cukup familiar dan ramah buat generasi yang baru, bisa dimainkan dengan mudah, baik itu untuk kebutuhan komersial maupun non-komersial. Pastinya tidak harus kita mencari dari aplikasi piranti lunak luar untuk kebutuhan alat musik tradisional Indonesia, karena kami percaya bahwa seharusnya kita menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri.